Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama aku Zahra Ayu Putri dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Jakarta dengan NIM 12016210004. Di sini aku akan membacakan sebuah cerpen karyaku sendiri nih. Judulnya yaitu Katakan Selagi Ada Pendengar. Tanpa berlama-lama lagi, kita mulai aja yuk. Selamat mendengarkan. Katakan Selagi Ada Pendengar, karya Zahra Ayu Putri. Air meresap perlahan memenuhi perut Naya. Ia merasakan alirannya bergerak perlahan. Ini seperti setahun yang perlahan menghambatnya berinteraksi dengan dunia luar. Belajar daring dari dalam kamar pun mulai tak lagi dinikmati Naya. Pandemi membatasi dunia Naya. Naya adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Adik pertama Naya duduk di bangku sekolah dasar, sedangkan adik keduanya masih balita. Dan ia sendiri sudah akan beranjak ke perguruan tinggi. Ayah Naya hanya seorang buruh pabrik di kawasan Cikarang. Dan tentu saja, dengan adanya pandemi ini, membuat ayah harus masuk kerja dengan sistem jadwal yang tak menentu. Sudah puas dengan air yang diteguknya, kini ia kembali fokus ke laptop yang selalu menemani harinya. Di saat Naya berusaha untuk fokus kepada pelajaran, namun adik keduanya justru menangis dengan sangat kencang. Bagi seorang Naya yang jarak usianya jauh dari adik-adiknya, ia lebih sering memendam apa yang ia rasakan. Mendengar tangisan adiknya pun, ia hanya bisa menghela nafas panjang. "Naya, sini bantu ibu sebentar, nak!" teriak ibu dari arah dapur. Naya lagi-lagi hanya bisa menghela nafas panjang dan sesegera mungkin mematikan sementara laptop kesayangannya itu. "Temani adikmu sebentar ya, nak. Ibu ingin membungkus semua pesanan Bu Inah," perintah ibu kepadanya. Naya pun mengikuti apa yang dikatakan sang ibu. Membungkus pesanan? Iya, benar. Selama pandemi ini, ibu membantu ayah dengan cara menerima pesanan kue rumahan untuk daerah sekitar rumah. Walau hasil tak seberapa, tapi setidaknya cukup membantu untuk membeli susu adik. "Kuota internetku hampir habis, Bu," ucap Naya sembari ikut membungkus. Ibu pun tersenyum dan mengelus kepalanya sembari berkata, "Ya udah, abis ini kamu beli lagi ya. Nanti uangnya ibu kasih." Bukannya senang mendengar ucapan ibu, Naya justru menunduk sayu. "Lagi-lagi ini terjadi," ucap Naya dalam hati. Ia pun melanjutkan untuk membantu ibunya walaupun keadaan otaknya sedang ricuh. Hebatnya Naya ialah bagaimanapun keadaannya, tak sedikit pun keluhan terucap darinya. Semua ia kemas dengan baik dalam dirinya sendiri. Malam pun tiba. Seperti biasa, Naya sudah bertemankan guling dan selimut merah mudanya. Tadi sore ayah pulang dengan keadaan cukup kesal, sebab akan adanya pengurangan jadwal lagi di tempat kerjanya. "Kapan pandemi ini berakhir, Tuhan? Entah sampai kapan kami sanggup menghadapinya," ucap Naya sembari memandang langit-langit kamarnya. Naya membayangkan bagaimana keadaan keluarganya di hari esok.
Kurangnya pemasukan namun sangatlah banyak pengeluaran. Ingin rasanya membantu, namun tak bisa. Sehingga tanpa disadari, cucuran air matanya menetes begitu saja. Tuhan, hanya kepadamu aku bercerita. Aku tak tahu akan membagi kisahku dengan siapa. Ucap Naya dengan sesegukan. Tangis Naya semakin pecah mengingat ia harus membicarakan langkah apa yang akan dia ambil setelah lulus sekolah. Besar keinginannya untuk lanjut ke perguruan tinggi. Namun besar pula dinding-dinding yang akan menghadangnya. Seperti malam-malam sebelumnya, Naya tertidur dengan keadaan lelah menangis. Keesokan harinya, di saat Naya sedang menatap laptopnya dengan konsentrasi penuh, namun dipecahkan oleh suara notifikasi dari telepon genggamnya. Tertulis jelas itu adalah pesan dari Bu Cinta, wali kelasnya yang mengingatkan tentang pembayaran SPP sebagai syarat baginya mengikuti ujian kelulusan. Tentu saja setelah membaca pesan tersebut, Naya menjadi murung. Ia tidak dapat berkonsentrasi lagi kepada pembelajaran daring itu. Setelah selesai dengan pembelajaran, Naya berniat membicarakan pembayaran SPP-nya dengan ibu. Di saat sampai dapur, dilihatlah ibu yang bersusah payah membungkus kue-kuenya dengan tetap menggendong adik yang terus memberontak. Bu, ucap Naya sayu. Ada apa nak? Sudah selesai belajarnya ya? Ucap ibu dengan lembutnya. Itu bu, tadi... Ucap Naya terpotong dengan salam ayah yang tiba-tiba datang. Loh, ya? Kenapa jam segini sudah pulang? Tanya ibu heran. Pusing, ada pengurangan jadwal lagi, ditambah tadi pengumuman siapa-siapa saja yang kena PHK. Ucap ayah dengan nada sedikit geram. Tapi ayah tidak terkena PHK kan? Alhamdulillah saja ya, ucap ibu menenangkan. Oh ya, tadi kenapa nak? Tanya ibu kepada Naya. Ah, tidak bu, tadi aku melihat orang membuat nasi goreng di YouTube, jadi ikutan lapar, makanya ke dapur. Jawab Naya yang sebenarnya hanya pengalihan. Ibu tertawa mendengar jawaban dari Naya. Dan Naya pun kembali masuk ke dalam kamarnya. Ia membanting dirinya ke ranjang tidurnya dan kembali menatap langit-langit kamarnya seperti biasa. Ini masih siang hari. Mengapa sudah harus merasakan hal ini Tuhan? Ucap Naya dengan pandangan kosong. Ia melamun di suasana heningnya kamar, namun sangat ribut di dalam pikirannya. Bagaimana aku bisa bercerita kepada ibu dan ayah dengan keadaan mereka yang seperti ini? Tapi bagaimana pula aku dapat menyelesaikannya jika terus tersimpan dalam diriku sendiri? Oceh Naya kepada dirinya. Lamunannya pun terpecah ketika terdengar kembali notifikasi dari telepon genggamnya. Kali ini bukan dari Bu Cinta, melainkan dari grup kelasnya yang memberitahukan bahwa esok akan ada pertemuan membahas acara kelulusan. Lagi-lagi datang suatu hal yang harus Naya hadapi. Apakah ibu memiliki uang untuk ongkosku ke sekolah besok? Tanya Naya pada dirinya ragu. Kali ini ia memberanikan diri untuk membicarakan itu kepada ibu. Bu,
ucap Naya yang kembali menghampiri ibu di dapur. Naya, nasi gorengnya belum siap nak. Ibu masih membungkus beberapa kue, jawab ibu. Ah, tidak bu. Aku mau bertanya, apakah ibu mempunyai sedikit uang? Apakah bisa aku memintanya bu, untuk ke sekolah besok? Ucap Naya ragu. Oh, ada acara ya nak? Ibu punya 10.000 saja kebetulan. Karena sudah habis beli bahan kue tadi pagi. Cukup nak? Jawab ibu yang kali ini dengan nada sendu. Cukup kok bu. Untuk naik angkot hanya 3.000, masih ada sisanya. Balas Naya kepada ibu. Alhamdulillah, nih nak. Sisanya untuk jajan saja ya. Ucap ibu dengan memberi uangnya kepada Naya. Setelah berterima kasih kepada ibu, Naya pun kembali ke dalam kamarnya. Malam ini Naya tidak menggunakan waktunya untuk menangis, melainkan menyiapkan baju untuk esok ke sekolah. Sabtu pagi pun tiba. Naya sudah siap untuk pergi ke sekolah dengan senyuman yang terukir di wajahnya. Ia memutuskan untuk menggunakan angkot untuk ke sekolah pagi ini. Sesampainya di gerbang sekolah, sudah berdiri Sasa sahabatnya untuk menunggu dirinya. Hai, apa kabar Nona Naya? Ledek Sasa kepada Naya. Mereka pun berdiskusi tentang acara kelulusan yang akan mendatang. Rupa-rupanya, dalam acara tersebut akan diadakan pula kegiatan pertukaran hadiah antar sesama sebagai kenangan. Mendengar hal itu tentu saja membuat Naya kembali berpikir tentang hal-hal yang sudah menimpanya belakangan ini. Sehingga tanpa disadari ia pun terbawa dalam ricuhnya pikirannya dan melamun dalam diskusi. Melihat itu Sasa pun menyenggolnya. Heh, kenapa kamu? Kejutnya ke Naya sehingga lamunannya buyar. Hingga akhir acara tersebut, Naya lebih sering melamun. Sasa pun selalu bertanya, namun selalu mendapat jawaban yang sama dari Naya, yaitu tidak ada apa-apa. Itulah Naya. Dengan sahabatnya pun tak ingin berbagi cerita tentang masalahnya. Mungkin langit pun mengerti tentang perasaan Naya. Turunlah hujan ketika ia berniat untuk pulang. Sasa sudah lebih dulu dijemput oleh ayahnya dengan sepeda motor dan bermantel, namun tidak dengan Naya. Ia berniat ingin menaiki angkot. Namun, karena hujan, jarang sekali angkot yang lewat depan sekolahnya. Baiklah, aku akan jalan saja. Toh, uang ini bisa diberikan lagi kepada ibu untuk jajan adik. Ucap Naya yang memutuskan untuk berjalan pulang di tengah hujan. Selama perjalanan, pikiran Naya dipenuhi dengan hal-hal yang harus ia hadapi di tengah keadaan ekonomi keluarganya yang memburuk saat ini. Tanpa disadari, air matanya ikut mengalir dengan aliran air hujan yang membasahi pipinya. Naya menangis selama perjalanan pulang yang ditemani dengan rintik hujan. Sesampai di rumah, ibu sangat terkejut melihat anak sulungnya itu. Loh, kamu kenapa nak? Kenapa hujan-hujanan gini? Kamu nangis? Ada apa? Ucap ibu dengan nada cemas. Bukannya menjawab pertanyaan-pertanyaan dari ibu, justru Naya menangis jadi-jadinya di pelukan ibu. Ibu pun mengerti apa yang dirasakan putrinya itu.
Ia pun membalas pelukan anaknya sembari menenangkan. Ia pun membiarkan Naya untuk membersihkan diri terlebih dahulu sebelum bercerita tentang apa yang terjadi pada dirinya. Ada apa, Nak? Coba ceritakan pada ibu. Sejak kamu SMA, ibu hampir tidak pernah mendengar ceritamu loh. Tanya ibu kepada Naya. Akhirnya Naya pun menceritakan semua yang ada pada dirinya yang selama ini ia simpan sendiri. Mulai dari masalah apa yang harus ia ambil setelah lulus, hingga bagaimana membeli hadiah untuk pertukaran di sekolah. Mendengar hal itu, ibu tersenyum. Ya ampun, Nak, tidak seharusnya kamu simpan hal itu sendiri. Bilang saja pada ibu ayah. Toh kamu sudah dewasa. Nanti kita bicarakan semuanya bersama-sama. Jadi tidak menyiksa dirimu sendiri. Jelas ibu kepada Naya. Naya pun hanya tertunduk mendengar perkataan ibu. Sejak itu, Naya dituntut oleh ibu agar selalu bercerita dan mencari jalan keluar bersama-sama karena ia tidak sendiri di dunia ini. Begitulah cerita pendek Katakan Selagi Ada pendengar karya Zahra Ayu Putri. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.